Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Gear 5 Luffy tak henti-hentinya memberikan kejutan bagi kita. Berbagai macam kemampuan yang luar biasa telah ditunjukkan. Tapi di chapter ini, makhluk terkuat Kaido seakan menunjukkan bahwa gelar itu bukanlah omong kosong belaka, karena dia masih bisa memberikan perlawanan berarti kepada Luffy. Bahkan Gear 5 Luffy menerima beberapa serangan telak. Dan kejutan besar ada di chapter ini, ketika pukulan terbesar di dunia telah muncul. Ya, ini adalah chapter yang sangat menarik. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai pembahasannya. Setelah tahu bahwa tak ada cara lain untuk mengamankan Onigashima selain membuat awan api yang besar, naga Momonosuke jadi semakin panik. Dia mencoba mencengkeram langit untuk membuat awan, tapi tetap saja hanya awan-awan berukuran kecil yang muncul. Di tengah kepanikannya itu, Momonosuke mengingat masa lalu ketika dia menerima perintah dari ibunya untuk merantau ke masa depan. Kozuki Toki berkata, 20 tahun di masa depan nanti, klan Kozuki pasti akan bangkit kembali. Tapi Momonosuke kecil malah merengek dan mengatakan bahwa dia tidak bisa memenuhi tugas itu. Dia malah meminta Toki dan Hiyori untuk ikut bersamanya ke masa depan. Nah, sampai di sini Mimin tambah yakin ya jika Toki itu memang tahu sesuatu mengenai rahasia One Piece yang sudah dilihat oleh Roger, Oden, dan seluruh kru bajak laut Roger. Dan bisa jadi timeline 20 tahun lagi itu memang tertulis di sana untuk menjadi sebuah masa di mana sejarah kesatria pembebasan akan muncul kembali. Nah, selanjutnya untuk meredakan rengekan Momonosuke, Kinemon buka suara. Dia membesarkan hati putra Oden itu dan menyatakan bahwa setelah Tuan Oden mati, maka Momonosuke lah pewarisnya. Lalu Kinemon juga menegaskan bahwa dia dan para Akazaya Nen lebih baik mati dalam sebuah pertarungan terhormat daripada mati karena api seperti ini. Dan mati dalam sebuah pertarungan untuk tuannya adalah kematian yang sesuai bagi seorang samurai. Akhirnya dengan berat hati Momonosuke menyetujui permintaan dari ibunya. Nah, kembali ke masa sekarang, naga Momonosuke seperti mendapatkan sebuah semangat baru dan dia akan mulai melakukan sesuatu terhadap Pulau Onigashima. Lanjut kita masuk ke pertarungan Luffy versus Kaido. Di sini Kaido tertawa dan dia berkata, "Worororo, kau bahkan bisa memegang petir, sungguh kekuatan yang tak masuk akal." Nah, kalau kita ingat-ingat, Kaido memang tak bisa memegang elemen alam yang dia keluarkan. Ya, dia hanya bisa mengeluarkannya saja untuk menyerang. Lalu selanjutnya Luffy melemparkan petir di tangannya dengan gaya bercanda. Teknik Luffy itu diberi nama Gomu Gomu no Kaminari. Tapi Kaido bisa menghindarinya. Ya, karena selain Kaido memang bisa bergerak cepat, tentu kita tak lupa bahwa makhluk terkuat itu juga mengaku bisa melihat bayangan masa depan. Kaido pun balas menyerang. Serangan pertama langsung menggebuk Luffy yang baru saja melemparkan petir. Luffy terlempar, tapi dia berpegangan pada petir lain lalu memutar-mutar tubuhnya agar tidak terlempar jauh. Tapi serangan kedua Kaido mendarat di kepala Luffy yang membuat Luffy jatuh ke bawah. Setelah Luffy jatuh, Luffy pun memantul dan Kaido melanjutkan ke serangan ketiga. Dengan teknik Dai Itoku Rame Hake, Kaido menggebuk Luffy dengan sangat keras. Dan setelah menerima 3 serangan itu, Luffy terlihat mengalami luka-luka, bahkan beberapa giginya rontok. Nah, ketika melakukan ketiga serangan tadi, Kaido mengatakan sesuatu mengenai Goldie Roger. Kaido berkata, yang dibutuhkan untuk menguasai dunia bukanlah kekuatan seperti itu. Maksudnya Devil Fruits-nya milik Luffy. Karena Roger bisa mengguncang dunia hanya dengan haki, dan Roger juga bisa melampaui semuanya. Nah, di sini sudah jelas sih bahwa tanpa kekuatan Devil Fruits, Roger memang bisa ada di puncak dunia sebagai raja bajak laut. Tapi ada hal yang tidak diketahui Kaido, bahwa sebenarnya Roger belum bisa mendapatkan dan mewujudkan One Piece.
Ya, Roger hanya bisa mencapai tempat yang tak pernah dikunjungi orang selama 800 tahun terakhir, lalu melihat harta paling berharga di lautan itu. Dan sepertinya untuk benar-benar dikatakan mendapatkan harta itu, memang dibutuhkan kekuatan hitohitonomi model Nika, yang bahkan menurut Sunisa, kekuatan dari buah itu telah memperdengarkan suara genderang kebebasan seperti yang muncul pada diri Joy Boy 800 tahun yang lalu. Dan Joy Boy inilah orang yang meninggalkan harta One Piece di Pulau Laftel. Oke, lanjut. Setelah terkena hantaman sebanyak 3 kali, Luffy memanjangkan tangannya untuk mencengkeram Kaido. Tubuh Kaido pun jadi karet dan cengkeraman Luffy tak mudah untuk dilepaskan. Kaido mencoba berbagai macam cara untuk melepaskan tangan Luffy, seperti memukulnya dengan kanabu, tapi tangan Luffy malah melentur dan mengikuti arah serangan kanabu itu. Kaido pun berubah ke wujud naga. Lalu karena tangan Luffy masih menempel di tubuhnya, Kaido jadi tahu di mana posisi Luffy, dan dia menggunakan serangan pisau angin untuk menyerang Luffy. Di sini Kaido berkata bahwa kelemahan Luffy untuk mudah diserang ternyata masih sama. Nah, selain itu bisa kita lihat ya bahwa elemen angin yang digunakan oleh Kaido bisa melukai Luffy, dan anginnya tidak berubah jadi karet. Tapi mungkin jika benda tajam yang mengarah kepada Luffy, benda itu masih bisa berubah menjadi karet. Karena kan pada bentuk awakening ini, Luffy bisa merubah benda-benda menjadi karet hanya dengan menyentuhnya saja. Bahkan tubuh makhluk hidup juga bisa. Lalu bagaimana jika kasusnya pendekar pedang yang hebat menyerang Luffy menggunakan pedang yang sudah berlapis haki? Apakah pedangnya juga akan menjadi karet? Nah, jika itu yang terjadi, sepertinya akan mengandalkan besar kekuatan haki yang dimiliki. Jadi jika haki Luffy lebih besar, maka pedangnya akan jadi karet. Tapi kalau haki pendekar pedang itu lebih besar atau minimal setingkat dengan Luffy, maka pedang berlapis haki itu masih bisa melukai Luffy. Kasusnya kan sama persis ya seperti tadi ketika gebukan kanabu Kaido yang berlapis Hausoku haki bisa melukai Luffy. Karena kan haki Luffy dan Kaido ini bisa dikatakan masih berimbang. Oke, lanjut lagi lah, kita menuju ke ibu kota bunga, di mana festival api sudah akan berakhir. Ya, di sini lampion sudah mulai diterbangkan dan itu adalah acara terakhir sebagai penutup festival api ini. Mereka pun bergembira untuk terakhir kalinya di malam ini, sebelum esok hari kembali menjalani hari-hari yang berat menjadi budak Orochi. Dan mereka juga berharap bisa menikmati festival api tahun depan. Ya, lampion yang mereka terbangkan menjadi harapan agar keinginannya sampai kepada para leluhur. Dan tentu salah satu keinginan mereka adalah untuk terbebas dari Orochi dan Kaido selamanya. Ya, lampion itu pun terbang ke arah datangnya Pulau Onigashima. Dan Luffy si topi jerami sedang berusaha mewujudkan keinginan mereka itu. Nah, kita kembali pada Luffy dan Kaido. Setelah menyerang menggunakan pisau angin, kini Kaido menggunakan elemen api yaitu Borobrit, dan Luffy kembali kena serangan itu. Luffy jadi gosong, tapi dia bersikeras tak mau melepaskan tangannya dari Kaido. Ya, di sini Luffy memang punya suatu rencana besar sih mengenai hal itu. Kita akan membahasnya di akhir chapter nanti. Oke, kita masuk sejenak ke dalam kastil Onigashima. Di sini para samurai bisa merasakan bahwa Onigashima tidak stabil. Yogoro pun mengatakan bahwa Kaido memang sudah melemah. Dan di sini para samurai dihadapkan dengan dua pilihan yang sulit, yaitu jika Onigashima tetap terbang, mereka akan selamat, tapi berarti Kaido sudah menang. Namun jika Onigashima jatuh, mereka akan mati, dan berarti ketika itu Luffy berhasil mengalahkan Kaido. Ya, menurut Mimin ini adalah pilihan yang sulit, tapi ternyata tidak bagi para samurai itu, guys. Ya, dengan wajah bahagia dan penuh semangat, mereka meminta Luffy untuk mengalahkan Kaido. Dan mereka sudah siap mati dalam pertempuran ini, asalkan para penduduk Wano bisa terbebas dari penjajahan Kaido dan Orochi. Ya, benar-benar sifat para ksatria.
Tapi tunggu dulu, di bagian bawah kastil ternyata masih ada orang yang berlari kencang untuk menghindari api sambil mengatakan aku tak mau mati secara berulang-ulang. Dan dia adalah Usopp beserta Hamlet. Dan beruntung sih air dari Jinbe masih bisa mencapai lokasi mereka. Usopp dan Hamlet pun selamat dari api. Nah, kita menuju ke bawah lagi. Di sini ada Orochi yang akhirnya bisa terbebas dari paku batu laut. Dia pun langsung berubah ke wujud Zoanya. Dan seperti yang Mimin katakan di video sebelumnya ya, di sini Orochi berubah dengan memunculkan satu kepala saja. Lalu api yang membakarnya juga tidak kunjung padam. Nah, di sini Mimin menduga jika api itu memang tak akan padam hingga Orochi habis. Mengingat itu bukan api biasa, tetapi api dari tubuh monster apinya Kanjuro. Lalu di sini Orochi juga tak mengatakan bahwa dia akan selamat. Dia malah berkata akan membawa Hiyori pergi bersamanya ke hadapan Oden. Nah, kita tunggulah bagaimana nasib Hiyori selanjutnya. Apakah dia punya kekuatan untuk melawan Orochi seorang diri, ataukah Denjiro akan muncul untuk menolongnya? Nah, lanjut lagi, akhirnya kita sampai ke panel terakhir di chapter ini. Dan di sini Luffy sudah membuat bogem super raksasa yang besar sekali. Ya, di sini kita juga jadi tahu mengapa Luffy tak mau melepaskan tangannya dari Kaido. Tentu karena Luffy ingin memastikan bogem raksasanya itu bisa mengenai Kaido. Dengan terus mencengkram tubuh Kaido, tentu Yonko itu tak bisa bergerak bebas untuk menghindar. Dan seperti yang sudah Mimin bahas kemarin ya, ini bukanlah bogem asal besar aja, tetapi punya 3 elemen kekuatan, yaitu Busosoku Haki dan Koka, lalu petir hitam Hosoku Haki, serta elemen petir dari alam. Dan tentu saja Luffy ingin memastikan bogem itu kena telak kepada Kaido. Tapi di sini Luffy punya masalah dengan keberadaan Onigashima yang tepat berada di bawahnya. Karena jika pukulan super besar itu mengenai Onigashima, maka pulau itu bisa ikutan hancur. Luffy pun meminta Momonosuke untuk memindahkan Onigashima. Nah, Momo jadi makin panik nih karena sudah saatnya dia membuat awan apinya sendiri. Awan api yang bisa mengikuti perintahnya, yang bisa dia kendalikan sesuka hati. Ya, menarik nih, kita tunggulah bagaimana cara Momonosuke melakukan hal itu. Sementara itu Luffy dan Kaido kembali berhadapan seperti di akhir chapter lalu. Tapi di sini Luffy bisa tersenyum lebar, sementara Kaido tak bisa tertawa seperti sebelumnya. Ya, mungkin Kaido mulai merasa terancam dengan keberadaan bogem raksasa di depannya. Apalagi pergerakannya juga sudah dikunci oleh Luffy. Dan dengan posisi yang tak bisa menghindar seperti itu, maka satu-satunya jalan adalah melawan dengan menggunakan serangan pamungkas juga. Wah, mantep nih, kita tunggu ya bagaimana serangan pamungkas dari Kaido. Oke, itu aja pembahasan untuk real review kali ini. Jika ada tambahan, saran dan kritik seperti biasa bisa nakama tuliskan pada kolom komentar. Dan jangan lupa ya, minggu depan libur lagi guys. Yosa Mimin Atwa Hayato, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo!